Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Narju an takunu bi khairin wa sihhatin jayyidah. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ustadz berharap semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Hayya nabda liqa'ana hadha biqira'ati al-basmalah. Marilah kita memulai pertemuan kita ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berharap semoga dengan mengawali pertemuan kita dengan bacaan basmalah, maka pertemuan ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk kepada pembahasan materi pertemuan pada pagi ini, seperti biasanya Ustadz akan bacakan sebuah syair, ya. Syairun muhimun lakum katalabah, sebuah syair yang sangat penting sekali buat kalian sebagai seorang pelajar. Di mana syairnya mengatakan idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat fi muradihal atsamu. Yang artinya secara bebas adalah apabila seseorang itu memiliki jiwa yang besar, maka tubuhnya akan banyak merasakan capek dalam rangka untuk mewujudkan keinginan ataupun cita-citanya. Sehingga seorang siswa yang rajin, maka dia akan banyak merasakan kecapean. Capek dalam mendengarkan pelajaran, capek dalam menulis pelajaran, capek dalam mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Dalam rangka keinginan dia untuk bisa mewujudkan cita-citanya, sukses di masa depannya. Berbeda dengan seorang pelajar yang malas, maka dia tidak akan banyak merasakan capek dalam hidupnya, karena dia jarang mengerjakan tugas, malas dalam mengikuti pelajaran, kerjanya cuman antara tidur dan main, maka bagaimana mungkin dia akan merasakan capek. Oleh karena itulah, berusahalah untuk menjadi seorang siswa yang punya jiwa yang besar, meskipun dengan konsekuensi kalian harus banyak merasakan capek. Tetapi nanti kalian akan memetik buahnya di kemudian hari, di mana kalian bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan ataupun cita-cita kalian di masa yang akan datang. Jadi itulah kurang lebih makna daripada syair yang sudah Ustadz sampaikan sebagai motivasi dan persepsi pada pertemuan kita kali ini. Baik, sekarang kita masuk kepada pokok bahasan kita. Pada kesempatan pertemuan kita di pagi hari ini, Ustadz tidak akan memberikan tambahan materi, tetapi hanya sekedar ingin memperdalam apa yang sudah kita bicarakan, kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Di mana pada pertemuan yang sebelumnya Ustadz sudah berikan kepada kalian di antaranya ini. Nasul qiraah, ya, teks bacaan yang bertemakan min sirati hayati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalaftukum bi tarjamati hadzal nas. Di mana Ustaz sudah perintahkan kepada kalian untuk menerjemahkan teks ini dan kalian sudah melaksanakannya. Semoga kalian masih ingat dengan teks ini
dan terjemahannya dengan sebaik-baiknya. Karena teks ini yang akan kalian jadikan sebagai dasar ataupun landasan untuk mengerjakan tadribain, ya, 2 latihan yang ada pada keterampilan kitabah. Ya. Dalam keterampilan kitabah, hunaka tadriban. Pada keterampilan kitabah ataupun menulis ada 2 latihan yang harus kalian kerjakan. Sekarang perhatikan baik-baik cara mengerjakan kedua latihan di atas tadi, ya. Nabda minat tadribil awal, kita mulai dari latihan yang pertama, di mana perintahnya adalah ajib anil as'ilatil atiyah ijabatan kamilah. Jawab pertanyaan berikut dengan jawaban yang kamilah, yang lengkap ataupun sempurna. Di sini diberikan misal ataupun contoh, di mana yang dijadikan contoh ini adalah nomor pertama dari 8 pertanyaan yang ada. Di mana pertanyaan yang pertama mengatakan mata wulida Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang artinya kapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Maka jawaban lengkapnya adalah wulida Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain ats-tsani asyara min syahri Rabiul Awal. Artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin 12 bulan Rabiul Awal. Jadi ketika menjawab dengan jawaban yang lengkap, kamu sebutkan kembali kata-kata wulida Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jangan langsung menyebutkan yaumal itsnain ats-tsani asyar min syahri Rabiul Awal. Itu contoh menjawab pertanyaan dengan jawaban yang lengkap. Nah, nanti coba kalian jawab dengan jawaban yang lengkap dari pertanyaan nomor 2 sampai nomor 8. As-su'alu tsani, perhatikan soal yang kedua mengatakan masmu abihi, bermakna siapakah nama ayahnya? Maka tentu jawabannya dengan lengkap adalah ismu ayahnya, sebutkan siapa. As-su'alu tsalis, pertanyaan yang ketiga, mata tuwfiyat ummuh, kapan ibunya meninggal? Maka jawaban lengkapnya ibunya meninggal kapan? Wa aina, dan di mana, sebutkan tempat meninggal ibunya. As-su'alu rabi', pertanyaan yang keempat, limadza kharaja Muhammadun ila Syam? Untuk apa Muhammad keluar, dalam arti pergi ke negeri Syam? Maka jawaban lengkapnya Muhammad pergi ke negeri Syam untuk apa? Sebutkan. Ma'aman, bersama siapa? Sebutkan bersama siapa. As-su'alul khamis, pertanyaan yang kelima, mata ba'atsallahu Muhammadan nabiyyan wa rasula? Kapan Allah mengutus Nabi Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul? Jawaban lengkapnya adalah Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul pada apa? Sebutkan. Atau kapan, ya, sebutkan waktunya kapan. As-su'alus sadis, pertanyaan yang keenam, ila aina hajara Rasulullah wa ashabuhu? Kemanakah hijrahnya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya? Jawaban lengkapnya adalah Rasulullah hijrah bersama sahabat-sahabatnya ke mana? Sebutkan. As-su'alus sabi', pertanyaan yang ketujuh, kam kana umrur Rasul hina idzin? Berapakah umurnya Rasulullah pada saat itu, pada saat hijrah bersama sahabat-sahabatnya? Maka jawaban lengkapnya adalah umur Rasulullah pada saat itu, sebutkan berapa tahun. As-su'alu tsamin, pertanyaan yang ke-8, aina tuwfiyar Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di manakah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jawaban lengkapnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat disebutkan tempatnya, kemudian wa mata kapan, ya sebutkan waktu atau tahunnya. Jadi itulah ada 7 pertanyaan ya yang harus kalian jawab dengan jawaban yang lengkap. Lihat ya contoh yang diberikan di sini untuk menjawab dengan jawaban yang lengkap. Jayyid alan nantaqil ila at-tadrib as-tsani. Sekarang kita berpindah ke latihan yang kedua, di mana perintahnya adalah tarjim ilal lughatil arabiyyatis shahihah. Terjemahkan jumlah kalimat berikut ke dalam bahasa Arab yang benar. La tansa istikhdama kana al-munasib fi tarjamatika. Jangan lupa gunakanlah kana yang sesuai pada terjemahanmu. Ingat kembali ya, pembahasan kita tentang kana ditambah dengan mubtada ditambah dengan khobar. Yang dimaksud dengan kana al-munasib adalah kita harus menyesuaikan dengan pelakunya. Kalau pelakunya huwa, maka kana. Kalau pelakunya adalah hiya, maka kanat. Kalau pelakunya anta, maka kunta. Kalau pelakunya anti, maka kunti. Kalau pelakunya hum, berarti kanu. Kalau pelakunya antum, berarti kuntum. Itu maksud kana al-munasib. Kana yang sesuai dengan pelakunya. Baik, di sini diberikan 7 jumlah kalimat berbahasa Indonesia dan kalian diperintahkan untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab dengan menggunakan kana yang al-munasib, yang sesuai. Intabihu ila araqmil awal. Sekarang kamu perhatikan pada nomor yang pertama. Di mana kamu tadi, wahai Salman? Perhatikan di sini ada kata-kata kamu. Maka untuk membantu kalian dalam mengerjakan latihan ini, Ustadz berikan perubahan kana yang sesuai ya. Kalau ada kata-kata kamu, berarti nanti kamu gunakan kunta. Ya. Kemudian pada soal yang kedua, saya tadi bersama temanku Farhan di masjid. Ada kata saya, berarti gunakan kuntu. Arak musalis nomor yang ketiga, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah. Saat itu usianya 53 tahun. Ya, di sini berarti kalian gunakan kana, ya, karena pelakunya adalah huwa. Huwa kembali kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Arak murabi nomor keempat, kemarin saya sampai di rumah pada pukul 5 setelah asar. Saya berarti menggunakan kuntu. Arakmul khamis nomor 5, saudariku, ya, yang betul saudariku bukan saudaraku. Karena di sini Hamidah perempuan ya. Saudariku Hamidah saat itu sedang belajar di kamarnya. Karena Hamidah dhammirnya hiya, maka kita gunakan kanat. Ya. Arak musadis nomor yang ke-6, mereka kemarin sedang di perpustakaan. Mereka berarti gunakan kanu. Begitu pula untuk nomor yang ke-7, ya, arakmu as-sabi, mereka sedang membaca buku-buku sejarah. Mereka, ya, berarti gunakan kanu. Insyaallah untuk bahasa Arabnya paham semua ya. Atau Ustadz coba bantu untuk kata-kata yang kira-kira sulit mana ini? Di mana kamu tadi, wahai Salman? Adunu ma'nahu wadih ya, jelas ya. Saya tadi bersama temanku Farhan di masjid juga jelas ini. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah
dari Mekah ke Madinah saat itu usianya 53 tahun, jelas juga ya. Kemarin saya sampai di rumah pada pukul 5. Masih ingat ya? Jam 5 adalah as-sa'ah al-khamisah. Ya, setelah asar berarti ba'dal asri. Saudariku berarti ukhti. Ya, ukhti adalah saudariku. Belajar berarti apa? Tadrusu. Di kamarnya berarti fi ghurfatiha. Mereka kemarin sedang di perpustakaan. Ingat? Mal Arabiyah perpustakaan, perpustakaan bil Arabiyah al-maktabah, ya. Mereka sedang membaca buku-buku sejarah. Buku-buku sejarah. Buku-buku adalah kutub, sejarah adalah at-tarikh. Buku-buku sejarah berarti kutub at-tarikh. Jadi itu untuk membantu kalian dalam menerjemahkan ke bahasa Arabnya. Baik, ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan dan Ustadz sudah jelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Selamat mengerjakan, semoga jawabannya baik dan benar. Barangkali sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan marilah kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.